Selamat pagi anak-anak semua, semangat belajar. Nah, anak-anak, kita akan belajar kembali tema 3 tugasku sehari-hari. Masih di buku mozaik yang 2C ya. Nah, kita memasuki di subtema 2. Pembelajaran yang pertama dan yang keenam ada di buku mozaik kalian. Mupel hari ini adalah Mupel SPDP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IKD 3.3, yaitu yang pertama, belajar tentang gerakan tari meniru gerakan alam. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menirukan, memahami gerakan-gerakan alam yang dijadikan menjadi tari. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang gerak tari meniru gerakan keseharian, dan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menirukan gerakan tari, meniru gerakan keseharian. Anak-anak nanti bisa mendeskripsikan atau mengidentifikasi gerak keseharian yang dilakukan menjadi sebuah gerakan tari yang indah. Lalu bagaimana sikap awal saat menari? Ya, kita awali. Sebelumnya yuk kita baca bismillah dulu, guru lupa. Yuk baca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sikap awal saat menari itu bagaimana ya? Apakah punggungnya bengkok ataukah kita sambil duduk atau bagaimana? Silakan disimak. Yang pertama, posisi badan ketika akan menari, badannya tegap. Nah, anak bisa perhatikan pada gambar di bawah ada seorang anak berjilbab hijau. Dia melakukan posisi tari yang benar, badannya tegap. Badannya tegap ditunjukkan dengan punggungnya lurus. Posisi yang kedua adalah posisi kaki. Posisi kaki dalam keadaan rapat, kakinya rapat. Nah, ditunjukkan pada gambar di bawah. Badannya tegap, kakinya rapat. Itu adalah posisi awal gerakan tari. Selanjutnya, tahukah anak-anak, air merupakan salah satu benda alam? Anak-anak tahu kan? Iya, air itu termasuk benda alam, benda yang sudah tersedia di alam. Nah, sifat air adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sifatnya air yang bisa menari, yang mengalir dari tinggi ke rendah itu tadi bisa dijadikan dengan gerakan tari. Silakan disimak. Nah, yang pertama kita belajar gerak air mengalir. Anak-anak perhatikan di gambar yang paling kiri, itu ada seorang anak laki-laki, tangannya disatukan telapak tangannya, lalu dia membentuk tarian pada tangan bentuknya zigzag. Kakinya bersikap kuda-kuda, kakinya yang kiri di depan, yang kanan di belakang. Nah, gerakan alam dalam gerak tari pada air mengalir ini, posisi tubuhnya yang pertama telapak tangan disatukan, lalu digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, kaki kiri di depan. Sekarang kita masih belajar macam-macam tari pada gerakan alam yang lain. Nah, kita belajar gerak tari pada bunga mekar. Caranya yang pertama adalah gerak bunga kuncup. Nah, seperti ini anak-anak. Tangannya kayak mau muluk, tahu muluk, maemnya pakai tangan. Nah, itu adalah kuncup. Yang kedua, gerak bunganya yaitu gerak bunga setengah mekar. Dari tangannya yang jari-jarinya disatukan semua, terus dibuka sedikit saja, separuh, seperti membentuk huruf U. Selanjutnya, yang ketiga adalah gerak bunganya mekar. Nah, tangannya sudah merekah, jarinya terpisah-pisah. Nah, itu tadi adalah gerak bunga mekar. Yang pertama kuncup, yang kedua setengah mekar, yang ketiga mekar, seperti gambar mawar di depan kalian. Selanjutnya adalah gerak yang lain, gerak tumbuhan. Nah, gerakan tumbuhan, setiap prosesnya itu bisa dijadikan menjadi gerakan tari. Nah, ada tumbuhan rendah, berarti dia agak jongkok. Tumbuhan tinggi, tangannya di atas. Tumbuhan bertangkai lebar, tangannya merentang. Tumbuhan berayun, tangannya
tetap merentang, tapi dari siku sampai ke jari ditekuk. Terus bisa digoyang-goyang kanan kiri. Selanjutnya ada gerak tumbuhan ditiup angin, tangannya ke atas sebagai tumbuhan, terus karena ketiup angin jadi goyang ke kanan, goyang ke kiri. Nah, terus ada juga gerak tumbuhan menguncup. Menguncup itu tumbuhannya masih belum mekar ya anak-anak. Nah, di gambar ini ada 5 anak sedang mempraktikkan gerakan tari. Nah, kira-kira apakah ya nama gerak tari di bawah ini? Apakah anak-anak ada yang sudah tahu? Nah, jawabannya adalah itu adalah gerak tari air bergelombang. Jadi itu harus dilaksanakan oleh beberapa anak ya. Harus ada temannya, minimal bisa 2. Tapi kalau lebih ramai lebih seru. Nanti caranya adalah anak pertama menaikkan tangannya, terus anak kedua menurunkan, anak ketiga menaikkan, anak keempat menurunkan. Nah, seperti itu. Seperti ketika kamu ke pantai, kamu melihat airnya terkena ombak. Jadi dia naik turun. Nah, dari sifat air yang naik turun atau dari tempat tinggi tempat rendah itu dijadikan sebagai tari. Tarinya bisa dinamakan gerak tari air bergelombang. Selanjutnya kita memasuki gerak keseharian dalam tari. Gerak keseharian adalah gerak yang dilakukan ketika beraktivitas sehari-hari. Jadi setiap anak beraktivitas, mungkin anak-anak sedang mencuci piring, anak-anak sedang melaksanakan mungkin mencuci baju, menyapu. Nah, kegiatan keseharian itulah namanya yang kita lakukan sehari-hari bisa dijadikan sebagai gerakan tari. Ada gerak menyapu, gerak mencuci, gerak membersihkan meja, gerak berjalan. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Tugas kali ini anak-anak tidak bisa menulis, anak-anak cukup mengerjakan latihan di game quizzes. Nanti anak-anak bisa mengerjakan pada link di samping, tapi itu tidak bisa diklik. Anak-anak bisa mengkliknya di deskripsi box atau anak-anak bisa mengekliknya melalui grup WhatsApp yang sudah di-share tadi pagi. Oke ya anak-anak, selamat belajar. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Anissa sekian, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.